Teman-teman itu di sini kami akan mempresentasikan tentang selection and transformation data mining tentang cooperation mining. Di mana di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Reski Jolanda Putra, dan yang kedua Nisa Fadilapani, saya sendiri, dan yang ketiga Patricia Angelina Tampu Bolon. Selanjutnya mengenai data selection. Seleksi data didefinisikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai dan instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Pemilihan data mendahului praktik pengumpulan data yang sebenarnya. Definisi ini membedakan pemilihan data dari pelaporan selektif atau tidak termasuk data yang tidak mendukung hipotesis penelitian. Dan pemilihan data interaktif atau aktif menggunakan data yang dikumpulkan untuk memantau kegiatan atau peristiwa, melakukan analisis data sekunder. Proses pemilihan data yang sesuai untuk proyek penelitian dapat mempengaruhi integritas data. Selanjutnya, yaitu masalah data selection. Pertama, yaitu jenis sumber data yang tepat memungkinkan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ditanyakan secara memadai. Yang kedua, prosedur yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang ketiga, instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Tidak mudah untuk melepaskan pemilihan jenis atau sumber data dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Harus ada kesesuaian antara jenis atau sumber data dan mekanisme pengumpulannya. Selanjutnya yaitu data transformation. Data transformation adalah proses mengubah format, struktur, atau nilai data. Untuk proyek analitik data, data dapat diubah pada 2 tahap jalur pipa data. Organisasi yang menggunakan gudang data lokal umumnya menggunakan proses ETL atau ekstrak, transformasi, dan move. Di mana transformasi data adalah langkah terakhir. Transformasi data dapat bersifat konstruktif, menambah, menyalin, dan mereplikasi data, dan destruktif, menghapus file dan record, estetis, atau menstandarkan sapaan atau nama jawaban, atau struktural, mengganti nama, memindahkan, dan menggabungkan kolom dalam database. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Kepada rekan kelompok saya, silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari data transformation. Kita lanjut pada manfaat yang pertama, yaitu data diubah untuk membuatnya lebih terorganisir. Data yang diubah mungkin lebih mudah digunakan oleh manusia dan komputer. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu data yang diformat dan divalidasi dengan benar, meningkatkan kualitas data, dan melindungi aplikasi dari potensi ranjau darat seperti nilai nol, duplikat tak terduga, pengindeksan yang salah, dan format yang tidak kompatibel. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu transformasi data memfasilitasi kompatibilitas antara aplikasi, sistem, dan jenis data. Data yang digunakan untuk berbagai tujuan mungkin perlu diubah dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, di sini terdapat tantangan apa saja dalam data transformasi. Tantangan yang pertama yaitu transformasi data bisa mahal. Biaya tergantung pada infrastruktur spesifik, perangkat lunak, dan alat yang digunakan untuk memproses data. Pengeluaran mungkin termasuk yang terkait dengan lisensi, sumber daya komputasi, dan memperkerjakan personel yang diperlukan. Kemudian ada tantangan yang kedua yaitu proses transformasi data bisa memakan banyak sumber daya. Melakukan transformasi di gudang data lokal secara memuat atau mengubah data sebelum memasukkannya ke dalam aplikasi dapat menciptakan beban komputasi yang memperlambat operasi lain. Jika Anda menggunakan gudang data berbasis cloud, Anda dapat melakukan transformasi setelah memuat karena platform dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, tantangan yang ketiga, kurangnya keahlian dan kecerobohan dapat menimbulkan masalah selama transformasi. Analis data tanpa keahlian materi pelajaran yang sesuai cenderung tidak memperhatikan kesalahan ketik atau data yang salah karena mereka kurang terbiasa dengan kisaran nilai yang akurat dan diizinkan.
Misalnya, seseorang yang mengerjakan data medis yang tidak terbiasa dengan istilah yang relevan mungkin gagal menandai nama penyakit yang harus dipetakan ke nilai tunggal atau melihat kesalahan ejaan. Dan tantangan yang terakhir dalam data transformation yaitu perusahaan dapat melakukan transformasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebuah bisnis mungkin mengubah informasi ke format tertentu untuk satu aplikasi hanya untuk kemudian mengembalikan informasi kembali ke format sebelumnya untuk aplikasi yang berbeda. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Rizky Julianto Putra, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan proses dari data selection, di mana di sini ini data selection itu yang akan diseleksi itu ada ID, nama, dan item yang dibeli. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya, data seleksinya kita akan seleksi data dari yang item dibeli. Hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana kita akan membuat koperasi sama dengan DF, item dibeli, dan hasilnya seperti ini. Untuk yang terakhir ada data transformasi, di mana kami mentransformasikan datanya itu dari hurufnya yang dimana hurufnya itu masih huruf kecil atau masih berantakan, kami buat menjadi uppercase semua atau huruf besar semua. Dan ini codingannya. Setelah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.